Episode 1. Laura menatap ragu seorang manajer bertubuh pendek dengan perut buncit di kafe tempatnya bekerja. Laura bermaksud meminjam uang untuk membiayai operasi jantung neneknya. Kenapa, Ra? Laura tersentak, gadis itu menoleh menatap seorang pemuda yang tidak lain adalah partnernya dalam bekerja sebagai pelayan di kafe tersebut. Nah, Laura bingung harus bagaimana menceritakan pada Nana pun tidak akan merubah keadaan. Yang ada, Laura hanya menambah beban pada temannya yang sama-sama sebagai tulang punggung keluarga itu. "Kamu ngapain liatin Pak Handoko begitu?" tanya pemuda tampan bernama Nana itu ikut menatap pada pria pendek berperut buncit yang kalau bicara menyebabkan gerimis kecil dari mulutnya. Laura menggelengkan kepalanya. "Enggak kok, enggak apa-apa," jawabnya. "Kerja-kerja, jangan ngobrol terus ya di sana." Laura dan Nana langsung bergerak cepat berlalu dari tempatnya berdiri mendengar teriakan Handoko. Mereka berdua tahu manajer berperut seperti tahu bulat itu sedang berseru kepadanya. Waktu makan siang, kafe itu semakin ramai pengunjung, mulai dari ABG, ibu-ibu arisan, bahkan sampai tuan-tuan tampan yang membuat pusing kepala dengan segala omelan dan keangkuhannya. "Gimana keadaan nenek kamu, Ra?" Laura yang hendak mengantarkan pesanan ke meja pengunjung menoleh. Laura tersenyum. Nana memang tahu keadaan neneknya yang saat ini sedang menunggu kedatangan di rumah sakit. "Nenek baik," jawab Laura. "Aku nganterin pesanan dulu, Nah," katanya kemudian. Nana mengangguk. Pemuda berambut coklat itu menatap kasihan pada Laura yang berlalu. Nana tahu bagaimana kekurangannya Laura, meskipun memang keadaan mereka berdua sama-sama menjadi tulang punggung bagi keluarganya. "Andai aku jadi orang kaya, Ra, aku pasti akan biarin kamu susah." Tidak akan biarin kamu susah, gumam Nana. 1 jam kemudian, pengunjung di kafe itu mulai berkurang. Saat itu para pekerja di kafe tersebut baru bisa beristirahat sambil mengisi perutnya yang keroncongan. Laura duduk di pojokan dapur menatap Nes pada makanan siangnya, hingga suara gelak tawa teman-teman seperjuangannya berhasil mengalihkan perhatiannya. Laura tersenyum, tawa teman-temannya begitu riang dan seolah tidak memiliki beban apapun, tidak seperti dirinya yang bahkan untuk sekedar tersenyum saja rasanya sangat susah. Beban yang Laura pikul sangat berat. Gajinya setiap bulan tidak pernah cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, apalagi jika untuk membeli obat neneknya. Laura ingin menangis rasanya, tapi Laura malu. Laura tidak mau dikatai cengeng oleh teman-temannya di kafe itu. Brak, suara pintu dapur yang dibuka dengan begitu keras berhasil menghentikan tawa teman-teman Laura. Mereka semua termasuk Laura langsung menoleh ke arah pintu di mana Handoko berdiri di sana. "Laura," serunya dengan pandangan mata menyapu ke seluruh sudut dapur. Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Seingatnya Laura tidak melakukan kesalahan apapun siang ini. "Saya, Pak." Dengan ragu, Laura mengangkat tangannya. Jantungnya berdetak cepat dengan keringat yang mulai membasahi keningnya. "Ikut ke ruangan saya sekarang," kata Handoko tegas. Hening. Seluruh pasang mata langsung menatap pada Laura yang semakin merasa ketakutan. Entah kesalahan apa yang dibuat olehnya sehingga tiba-tiba manajer gendut nan pendek itu memanggilnya. Laura berlalu dari dapur menyusul Handoko yang sudah melangkah lebih dulu darinya. Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai otak Laura. "Tuhan, jangan biarkan hamba kehilangan pekerjaan ini," batin Laura menjerit. Laura memasuki ruangan Handoko, namun berada di sana bukan pria pendek gendut itu melainkan pemilik dari kafe tersebut, yaitu Ariana Chandra. "Duduk." Laura mengangguk pelan. Gadis itu mendudukkan dirinya di kursi tempat di depan Ariana. "Apa yang kamu sangat butuhkan sekarang?" Laura mengerit merasa bingung, entah apa maksud pertanyaan dari wanita cantik di depannya. Maksud Nyonya apa?" Ariana tertawa pelan. Dari sekian banyaknya pekerja di kafe miliknya, Ariana tahu Laura adalah salah satu dari mereka yang sangat disiplin juga jujur. "Katakan saja apa yang kamu sangat butuhkan sekarang." Laura terdiam. Apa ini jawaban dari Tuhan atas doaku? Batinnya bertanya-tanya. "Laura," panggil Ariana. "Ah iya, maaf Nyonya," kejut Laura. "Jadi?" Detik itu juga wajah kesakitan sang nenek langsung terbayang di mata Laura. Saya sedang butuh uang untuk biaya operasi nenek saya, Nyonya," kata Laura gagap. Ariana tersenyum penuh arti. "Saya akan membiayai semua pengobatan nenek kamu, tapi dengan satu syarat." Laura menatap tidak mengerti pada bos pemilik kafe tempatnya bekerja. Laura juga tidak tahu kenapa tiba-tiba wanita sombong dan angkuh itu memanggilnya dan menawarkan sejumlah uang, bahkan mengiming-imingi akan membiayai pengobatan neneknya. "Syarat apa, Nyonya?" tanya Laura menelan ludahnya menatap Ariana.
Kamu harus menikah dengan suami saya. Kamu urus dia baik-baik, tapi ingat, jangan mengharapkan apapun, apalagi cinta. Jawaban judes Ariana membuat Laura ternganga tidak percaya. Bagaimana mungkin ada seorang istri yang mencari madu untuknya sendiri? Nyonya, tapi pikirkan itu baik-baik. Nasib nenek kamu ada di tangan kamu sendiri. Jam pulang kerja nanti kamu bisa menjawabnya. Silakan keluar, sela Ariana. Laura menggelengkan kepalanya. Laura membutuhkan banyak uang saat ini. Selain untuk pengobatan neneknya, Laura juga butuh untuk biaya sekolah adiknya Tian. Tapi mendengar syarat yang diajukan bosnya, Laura menjadi takut juga bimbang. Menjadi istri kedua sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Laura, apalagi sampai menjadi madu untuk bosnya. Selama bekerja, Laura terus memikirkan syarat yang diajukan oleh Ariana. Laura bahkan sampai hampir menumpahkan minuman pada salah seorang pengunjung. Kamu kenapa sih, Ra? Pak Handoko ngomong apa tadi? Kenapa kamu jadi nggak fokus gini? Laura menoleh menatap Nana yang menatapnya sendu. Nana adalah teman terbaiknya selama bekerja di kafe itu. Nana juga sama seperti dirinya menjadi tulang punggung keluarga. Hanya saja Nana masih sedikit beruntung karena masih memiliki ayah dan ibu yang lengkap juga sehat. Gak apa-apa Nah, cuma sedikit gerimis aja tadi biar aku lebih giat bekerja, jawab Laura berbohong. Nana menyipit, pemuda tampan itu tidak percaya dengan jawaban Laura. Serius? Tanyanya. Duarius malah Nah, jawab Laura nyengir kuda. Nana menghela napas. Oke, percaya, senyumnya. Laura ikut tersenyum. Laura ingin mencurahkan segala isi hatinya, tapi Laura merasa tidak punya tempat yang tepat. Nana memang baik, tapi beban Nana juga sudah berat. Laura tidak mau temannya itu ikut memikirkan masalahnya. Sepertinya memang menyetujui syarat Nyonya Ariana adalah jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan uang saat ini. Batin Laura sedih. Tuhan, jika memang ini jalannya, tolong permudahkan langkah hambamu ini. Mohon Laura dalam hati pada sang pemilik kehidupan. Jam pulang kerja, Laura kembali menemui Ariana. Laura sudah bertekad, hatinya sudah mantap dan yakin, dan Laura juga sudah siap menerima resiko apapun yang akan dihadapinya nanti. Demi nenek dan Tian, Laura, kamu pasti bisa, gumam Laura dalam hati penuh keyakinan. Ariana tersenyum, menatap Laura yang menundukkan kepalanya. Ariana sudah menduga Laura pasti mau menerima tawaran, apalagi dengan iming-imingnya. Jadi bagaimana? Tanya Ariana menatap remeh pada Laura yang terus menundukkan kepalanya. Laura memejamkan kedua matanya erat. Meskipun memang hatinya sudah yakin, tapi rasa takut dan bimbang itu masih tetap hinggap. Saya bersedia memenuhi syarat itu, Nyonya, katanya.